Kesederhanaan. Saya tidak minta Bapak bicara, saya minta orang lain yang bicara, kita dengar sama-sama. Itu belakang sampai kita ada titik bulat gitu kan gitu. Emang begitu Mas ya? Iya sih benar. Ya Pak, memang seperti itu Mas. Seperti yang dilakukan suatu case, itu jebol di bawahnya. Solnya itu kan terbuka menganam gitu. Nah, itu saya pikir itu akan dibuang. Tapi begitu sampai kantor, memanggil saya, justru ke sol, suruh memperbaiki. Nggak jadi dibuang, jadi di sol bawahnya, dilem, akan dipakai untuk besoknya gitu. Jadi sungguh sederhana menurut saya. Pernah ada kejadian satu waktu cucunya dirawat lama juga waktu itu kan, beliau sempatkan waktu untuk menengok ke sana. Nah mungkin bapak sudah berpikir nih mau memberikan apa gitu kan ya. Itu ada orang yang jualan mobil-mobilan itu kaki lima pinggir gitu kan, waktu itu kita pakai Camry yang i12 gitu lah kan, orang mungkin kan mematikan gitu kan. Nah itu dia bilang ke saya, coba Pak itu tanya, itu berapa harganya? Udah kan, saya tanya, saya bilang, Mas berapa itu harganya? Ini 20.000 Pak, ya udah beli satu gitu kan. Akhirnya belilah itu kan 20.000. Saya kasih bapak, izin Pak gitu kan. Seneng nanti nih, katanya si Adrian katanya gitu kan. Cucu kan namanya Adrian yang laki itu kan. Ya udah, akhirnya kita menuju ke sakit gitu. Sekali lagi saya tidak minta Anda berkomentar Pak Budiono, karena saya tahu Bapak terlalu rendah hati untuk mengomentari itu. Kami kemarin pemirsa juga belusukan ke rumah Pak Budiono di Yogyakarta. Kami mendapat izin dari Ibu Herawati untuk melihat bagaimana rumah Pak Bud di Jogja. Saya ajak Anda untuk melihat sama-sama kediaman Budiono. Sebuah rumah yang biasa-biasa saja dalam komplek perumahan yang juga tak istimewa. Rumah tua berpagar elok yang desainnya pun digambar sendiri oleh Budiono. Tapi inilah tempat paling bersejarah bagi sang wakil presiden. Apa tidak, rumah di Condong Catur Yogyakarta ini dibangun dengan tabungannya sebagai dosen Universitas Gadjah Mada. Masuk ke dalam, kita akan disambut ruang demi ruang dengan perabot tua, bersih, meski terkesan kurang terawat. Tidak tampak benda istimewa atau deretan lukisan mahal. Hunian yang mencerminkan sentuhan kesederhanaan Budiono, Herawati, dan putra-putri mereka. Dinding rumah, kusam, bahkan ada yang retak. Rumah tua, rumah sederhana, tempat yang paling dirindukan oleh pasangan Budiono dan Herawati untuk kembali Oktober nanti. Ibu Herawati, mohon maaf ya Bu, kok rumahnya nggak disuruh perbaiki, yang retak-retak rumah Wapres loh Bu. Iya, belum sempat. Memang tidak berubah sejak dulu? Budiono yang Anda kenal sejak masih muda sampai sekarang? Tetap seperti dulu sampai sekarang. Surat-suratnya masih disimpan? Oh, saya simpan. Masih simpan. Apa yang paling romantis yang pernah dikatakan suami kepada ibu? Dia lugu-lugu aja, nggak romantis. Gak bisa romantis. Gak bisa romantis Pak. Kesederhanaan, ketat menjaga mana yang hak dan mana yang bukan, itu memang karakter yang menonjol dari suami Anda Ibu. Betul. Begitu mendidik saya juga kepada anak-anak. Seberapa dekat Bu Pak Budiono dengan anak dan cucu? Kalau dengan ibu kan pasti dekat banget. Dengan anak dan cucu Bu? Oh, dekat sekali. Pulang kantor yang ditanyakan bukan saya. Yang ditanyakan cucu. Iya. Kesibukan kadang membuat waktu dengan orang terdekat menjadi terbatas ya Pak? Betul. Dan itulah saya kira yang saya harus membayar hutang nanti pada keluarga saya. Hutang, Bapak melihatnya itu hutang? Betul. Hutang waktu, hutang perhatian? Iya. Betul. Hutang.
membayar hutang. Pak Bud, saya tahu sebetulnya Bapak malam ini rencana menengok putri Bapak di Singapura, Mbak Ratri, yang memang bekerja di sana. Karena besok Mbak Ratri ulang tahun ya Pak? Lusa. Tapi Bapak batalkan supaya hadir malam ini di Mata Najwa. Dan saya mau bayar hutang Pak Bud. Saya bayar hutang. Kami yang menghadirkan Mbak Ratri di sini dari Singapura supaya hadir hutang untuk Pak Budiono. Bapak tidak bisa di sana, Mbak Ratri yang datang Pak Bud. Dan Mbak Ratri, terima kasih Mbak Ratri. Terima kasih sudah mau diculik memberi kejutan buat Pak Budiono. Silakan duduk Mbak Ratri. Bapak terkejut Pak Bud? Iya. Putri sulung ya Pak? Putri sulung kesayangan. Dua-duanya. Mbak Ratri, ada yang mau disampaikan ke Bapak? Yang ulang tahun sih Mbak Ratri, tapi tampaknya ada sesuatu yang ingin disampaikan langsung ke Pak Budiono. Bapak juga ulang tahun barusan, berapa minggu yang lalu. Iya, memakai batik seragaman itu juga. Melihat sosok ayahanda seperti apa, Mbak Ratri? Tidak berubah, seperti tadi dibilang. Sekarang mungkin perhatiannya lebih banyak pada cucu. Jadi seharusnya tadi saya bawa cucu. Tapi tadi melihat Mbak Ratri saja mukanya berbinar-binar. Gonjang-ganjing politik sekarang Mbak Ratri, seberapa mempengaruhi Anda, Ibu, dan keluarga yang lain? Awalnya mempengaruhi mana coba? Dan sempat kalau segala macam. Tapi sekarang sih kafilah berlalu, biasa aja. Orang boleh berpendapat macam-macam. Saya sudah tidak terlalu memikirkan lagi. Tidak terlalu memikirkan? Tidak ada memasukkan ke hati, tidak sakit hati dulu. Sekarang sudah enggak. Kekuatannya dari mana Mbak? Dari keluarga, kita dekat dengan adik, bapak ibu, kita sering ngobrol. Setelah berapa waktu, jadi biasa. Bapak bilang tidak pernah ada penyesalan menduduki jabatan ini karena ini amanah. Kalau keluarga, lubuk hati paling dalam, sempat terbersih penyesalan itu tidak? Dari awal saya udah sebetulnya agak kurang suka, tapi akhirnya diputuskan. Jadi apapun yang terjadi sekarang ya sudah hadapi aja. Iya, hadapi. Anda membawa kertas, ada yang ingin mau Anda sampaikan ke ayah? Tadi saya tulis waktu di ruang tunggu Bandara Changi. Beberapa tahun yang lalu saat kegalauan melanda, seorang pria brewok mengatakan pada saya, "Worry not my child, for he is a man who would not take the easy way out if it means it's for the good of the country. Those who know him well will attest to that." Demi negaranya, dia adalah orang yang tidak hanya mencari jalan yang mudah demi negaranya. Pak Budiono, apa yang ingin Bapak katakan terakhir Pak? Closing statement, Wakil Presiden Republik Indonesia di Mata Najwa. Closing statement. Saya sudah mendekati akhir dari tugas saya secara aktif bagi negara, tapi pasti apapun yang saya bisa lakukan setelah saya berhenti sebagai Wakil Presiden akan berlanjut bagi bangsa dan negara yang sangat saya cintai. Saya akan terus nanti mencari peran yang menurut saya bisa melakukan. Menurut saya itu memberikan manfaat yang terbaik bagi, terutama terus terang bagi generasi muda kita. Barangkali itu saja. Terima kasih banyak Budiono.